Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar Bapak Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, moga-moga yang hadir diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki, dimudahkan semua urusannya. Moga-moga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah di jalannya, dan moga-moga kita semuanya menjadi hamba yang soleh-soleha, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini berbicara tentang kontorah. Kontorah adalah kelanjutan dari peristiwa perjalanan manusia. Diawali dari alam ruh, kemudian dipindahkan ke alam rahim, kemudian dipindahkan ke alam dunia, kemudian dipindahkan ke alam kubur, kemudian dipindahkan ke padang mahsyar, kemudian dipindahkan ke sirat, dipindahkan ke kontorah, dan kemudian terakhir surga atau neraka. Kajian kita sudah membahas tentang perjalanan kehidupan sampai ke sirat. Ya, sekarang kontorah. Siapa yang sudah mengikuti sejak awal perjalanan ini? 1, 2, 3, 4, 5 toh. Siapa yang baru? Banyak ya. Iya gini. Mudeng kayak kingkup. Bismillah. Mohon maaf ya, saya tulis dulu. Yang bapak-bapak tidak bisa lihat, yang dimaklumi. Jadi manusia berada di alam ruh, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, kemudian alam kubur atau alam barzah, kemudian mahsyar, ya, di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini ketok lagi ya. Gitu. Oh, cukup ya. Cek. Mati. Cek. Ya. Nah, di padang mahsyar ini kemudian ada namanya nih sirat, ya. Sirat. Kemudian kontorah. Nah, kemudian baru surga. Ya, urutannya beginilah. Jadi dari ruh
Ada alam sebelum ruh namanya alam azali. Alam azali. Alam azali itu alam sebelum ada ruang dan waktu. Jadi ya belum ada alam semesta, belum ada ruang, belum ada waktu, belum diciptakan. Itu alam sebelum kehidupan ini ada. Di mana Allah ciptakan, dan khilaf para ulama, sebagian mengatakan bahwa Allah menciptakan pertama kali adalah pena atau al-qalam. Dan dengan pena itu kemudian Allah menuliskan semua yang akan diciptakannya. Kemudian di alam azali ini Allah sudah tentukan semua kehidupan, apapun ciptaan Allah dan sebagainya, hingga waktu yang tidak terhingga. Nah, kemudian ada makhluk yang diciptakan Allah berupa manusia. Setelah Allah menciptakan jin sebelum manusia. Nah, kemudian setelah kita diciptakan Allah di alam ruh, kita dipindah ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam kubur, dan sebagainya. Masih ingat dulu ya, di alam ruh berapa lama? Ya. Hah? Berapa lama di alam ruh? Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu berapa lama di alam ruh. Salah. Yang 120 hari di rahim. Nah, di rahim ini 9 bulan 10 hari ya, 9 bulan 10 hari. Di alam rahim rata-rata manusia hidup berapa lama? 9 bulan. Baru kemudian lahir ke dunia. Nah, di saat di alam rahim ini manusia yang berumur 4 bulan ruh itu ditiup. Jadi saya ulangi ya, saat usia kehamilan 4 bulan ya, hamil 4 bulan, ruh itu ditiup ya. Nah, di alam ruh sendiri manusia sudah diciptakan itu ruhnya yang tidak ngerti berapa lama di sana. Tidak ada keterangan yang menunjukkan berapa lama di alam ruh. Nah, kemudian ruh-ruh itu ditiupkan ke jasad manusia yang sudah terbentuk fisiknya selama 120 hari atau 4 bulan. Maka kalau ada kematian sebelum keguguran sebelum 4 bulan ya tinggal dikubur saja di mana saja dan nggak usah dikasih nama, wong belum berwujud manusia, baru ya daging lah. Tapi kalau kehamilan sudah 4 bulan ke atas, jika keguguran maka dikubur di tempat yang baik, dikasih nama, nggak usah disolati ya karena masih suci. Jelas ya. Kemarin ada mbak-mbak yang melahirkan anak setelah keguguran sebelumnya. Nah, kegugurannya itu usianya baru 3 minggu. Baru 3 minggu kehamilan keguguran. Nah, ternyata dia sering kirim doa untuk anak yang dia nggak sempat lihat karena keguguran. Saya bilang ya nggak bisa, wong dia belum punya ruh. Baru 3 minggu, maka belum ada ruhnya, maka nggak perlu kita kasih doa, nggak perlu kita al-fatihah, nggak perlu diapa-apain, wong belum ada nyawanya. Jelas ya. Nah, dia mengatakan ini kelahiran yang kedua Pak Ustadz. Nah, yang pertama keguguran. Ya salah ya, ini yang kelahiran pertama. Wong yang pertama saja belum ada ruhnya. Jika kehamilan 6 bulan terus kemudian keguguran, nah baru itu anak pertama. Jelas karena sudah apa? Ada nyawanya. Dan di situ sudah ditetapkan apa kemarin? Menghilang sedikit nih. Ditetapkan rizkinya. Apalagi usianya, apalagi nasibnya, yang berikutnya amalnya. Nah, ini yang benar. Nah, jodoh itu bagian dari rizki. Nah, gitu loh. Jodoh bagian dari rizki.
Jadi tidak bisa dipisah. Maksudnya rizkinya, jodohnya, ya salah. Wong jodoh itu bagian dari rizki. Yang benar ini, rizkinya, usianya, nasibnya, amalnya. Amal itu ya apa saja yang dikerjakan. Nasibnya baik dan buruknya. Usianya berapa lama di dunia dan rizkinya. Ada rumus tidak akan mati sebelum rizkinya habis. Sehingga kalau rizkinya masih ada ya hidupnya belum mati. Maka apa yang menghalangi rizki manusia? Jawabannya hanya satu, kematian. Selama belum mati berarti ada rizkinya. Paham ya? Makanya tidak perlu takut dengan masa depan, karena Allah yang tahu. Wong selama kita belum mati ya selalu akan disediakan oleh Allah rizkinya. Bisa dipahami ya? Dan anak bawa rezeki, suami bawa rezeki, istri bawa rezeki, karena mereka masih hidup. Nemis mati bar, rizkinya udah tidak ada lagi. Jelas? Kemudian setelah itu manusia dilahirkan oleh Allah ke dunia. Nah, berapa lama di dunia? Ya, kurang lebih 60-70 tahun lah. Sesuai dengan umur umat Islam, umur umatnya Rasulullah rata-rata ya 60-70. Di dunia hanya segini. Kemudian meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu berarti ya, saya bilang apa ya, meninggalkan dunia ya, meninggal dunia. Jadi kalau meninggal dunia itu terpisah. Nih ya, terpisah apa? Ruh dan jasad. Kalau di sini di alam rahim ini menyatu, gitu. Ruh dan jasad. Kalau di dunia setelah dia meninggal dunia ya terpisah. Apanya? Ruh dan jasad. Nah, ruh inilah yang kemudian masuk ke alam berikutnya, alam kubur. Jasadnya ya kembali menjadi tanah. Moga-moga kita semua jasadnya utuh. Amin. Tidak dimakan tanah. Karena yang jasadnya utuh insya Allah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Para syuhada itu utuh. Pernah ya jasadnya sahabat Nabi yaitu Hamzah bin Abi Thalib meninggal syahid di perang Uhud dalam kondisi yang jantungnya diambil ya, terbelah dadanya dan masih mengalirkan darah. Saat kemarin ya dibongkar makam Uhud karena kebanjiran dan terangkat jasad-jasadnya, terus kemudian dipindah. Dipindah itu artinya diperbaiki, dan ternyata ditemukan jasadnya Hamzah dan sahabat yang lain masih utuh semua. Bahkan yang menakjubkan, jasadnya Hamzah bin Abi Thalib masih mengeluarkan darah. Jadi masih seger, seperti baru kemarin. Ada lagi namanya Abdullah bin Jahsi, yang memang beliau punya keunikan telinganya putus saat perang Uhud. Dan inilah para sahabat. Kondisinya seperti orang tidur. Gampangnya apa? Tubuhnya lemes. Karena orang mati itu tubuhnya kaku. Yes, bececer gitu ya. Maka kalau orang-orang yang mati syahid ya seperti orang tidur. Ini moga-moga kita semua besok dijaga oleh Allah jasadnya. Amin. Nah, ruhnya inilah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke alam kubur. Berapa lama? Hingga kiamat. Yes, kiamatnya masih lama, ya lamalah di alam kubur. Kiamatnya sudah dekat, ya dekatlah. Akan tetapi perlu disampaikan lagi bahwa lama tidaknya di alam kubur sesuai dengan amal soleh. Jadi lama tidaknya di alam kubur sesuai dengan amal soleh. Jadi kalau amalnya bagus, ya di alam kuburnya sebentar. Kalau amalnya jelek, maksiatnya banyak, ingkar kepada Allah, ya di alam kubur ya rasanya lama. Jadi di alam kubur itu kalau perhitungan dengan ukuran dunia ya sampai kiamat. Tapi kalau ukurannya
waktu di alam kubur itu sendiri ya berbeda. Kalau orang yang bahagia terasa cepat, orang yang sengsara terasa lama. Moga-moga kita di alam kubur merasa cepat. Berarti termasuk orang-orang yang bahagia di alam kubur, dapat nikmat kubur. Tiba-tiba saja lu wis kiamat, padahal baru saja masuk kubur. Itu istimewanya orang-orang yang beriman. Kemudian dibangkitkan dengan tiupannya Allah Ta'ala, ya, sangkakala Israfil, dan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, lamanya di padang mahsyar berapa lama kemarin? Kalau ini hingga hari kiamat, ini berapa? 50.000 tahun, ya. Nah, 50.000 tahun ini peristiwanya hingga ke sini. Jadi peristiwa start dari padang mahsyar sampai menuju ke surga atau neraka lamanya 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun ini peristiwa setelah kehidupan di alam kubur. Ini padang mahsyar, peristiwanya ada apa saja? Ada pembagian catatan amal. Pembagian catatan amal. Kemudian habis itu ada mizan, ya, timbangan amal. Kemudian ada sirat. Nah, ini ya. Nah, ini 3 peristiwa besar di padang mahsyar. Ya, pembagian catatan amal, mizan, sirat. Nah, setelah dari sirat inilah kemudian manusia berada di qantara, ya. Qantara. Nah, sekarang kita membahas di qantara. Qantara itu tempat yang luas sebelum cek. Nah, qantara itu tempat yang luas sebelum masuk surga. Jadi qantara itu satu tempat di antara sirat dan surga. Para ulama kebanyakan jumhur menyampaikan bahwa qantara ini tempat tersendiri, bukan jembatan. Karena ada ulama yang lain menyampaikan qantara itu jembatan menuju surga. Jadi cek 1 2. Jadi ada jembatan yang namanya sirat, ada jembatan yang namanya qantara. Jembatan sirat terbentang di atas jahanam, sedangkan qantara itu setelah sirat menuju surga. Setelah sirat menuju surga. Ada yang menyampaikan jembatannya ini naik, karena surga itu di atas, neraka di bawah. Kalau sirat